Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan penyuluhan pada sekarang ini. Di sini perkenalkan saya Astrid Yunita. Di sini akan melakukan kegiatan penyuluhan mengenai hama dan penyakit tanaman padi di Desa Bakti Rasa, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan ini. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi keluhan Bapak dan Ibu semua dalam membudidayakan tanaman padi ini? Proses masa pertumbuhannya itu kayak daunnya itu mengering gitu. Oke, baik. Mungkin keluhannya itu sudah mencakup di materi saya. Langsung saja ke materi saya. Baik, kita langsung saja ke materi ya Bu. Yang pertama ini ada hama warang, di mana hama warang ini merupakan salah satu hama yang paling utama di tanaman padi ini. Dan juga ada beberapa hama warang. Jadi warang itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu ada warang zigzag. Nah, warang zigzag ini ada di bagian tubuhnya, di mana bagian tubuhnya itu membentuk zigzag. Kedua, hama warang coklat, warang hijau, dan hama warang putih. Nah, hama warang ini dapat menyebabkan hampir 25% hingga 50% kerusakan tanaman padi. Bahkan hama warang ini itu dapat menyebabkan kegagalan pemanenan dalam budidaya padi. Gitu. Nah, ini ada kerusakan yang terjadi di hama warang yaitu Haberburn. Haberburn ini biasanya dia itu apa ya? Kalau di desa-desa itu ngomongnya leles gitu Bu pokoknya. Terus juga dia bisa menyebabkan kerdil rumput gitu ya. Nah, ini merupakan pengendaliannya. Pengendaliannya itu ada 5 ya Bu. Yang pertama sanitasi lingkungan, yang kedua mekanis, yang ketiga biologi, yang keempat teknis, dan ada juga yang menggunakan insektisida. Karena hama warang itu merupakan hama, jadi dia menggunakan insek gitu ya. Nah, kalau yang pertama itu sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan itu biasanya kita dengan cara membersihkan gulma-gulma yang ada di lahan dan juga di sekitar tanaman. Lalu mekanis, biologis, dan teknis itu biasanya kita dari penggunaan varietas, cara tanam, dan selanjutnya itu penggunaan insektisida. Dalam menggunakan insektisida itu kita harus menggunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Nah, biasanya dosis insektisida itu terdapat pada kemasan yang ada di kemasan insektisida tersebut. Nah, ini proksi gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan insektisida yang berbahan aktif untuk menanggulangi warang, maka sama saja warang itu tidak akan punah atau tidak akan hilang gitu. Di sini juga ada cara pengendaliannya Bu ya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, kalau menggunakan insektisida itu ada dengan cara penyemprotan ini ada yang benar dan juga ada yang salah. Jadi kalau penyemprotan itu sebaiknya dilakukan dari bawah, karena hama warang itu kan dia dari bawah itu naik ke atas dan dia akan menyerang pada tanaman tadi itu. Jadi kalau misalnya melakukan penyemprotan dari atas itu bukan hama warangnya, tapi petaninya yang akan menghirup pestisida itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ini ada warang hijau sebagai pengetahuan saja, karena dari data yang saya ambil itu yang paling banyak menyerang dan membuat padi-padi di Desa Bakti Rasa ini mengalami kegagalan itu merupakan hama warang coklat. Nah, ini kalau warang hijau ini seperti ini, dia akan menyebabkan turbo, dia seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada warang zigzag dan warang ungu putih. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya untuk ada hama tikus. Nah, hama tikus ini juga merupakan hama utama yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi. Bahkan dia bisa menyebabkan kerusakan 17% dari luas lahan yang ditanami padi tersebut. Nah, biasanya ada beberapa masalah yang menyebabkan hama tikus itu menyerang. Yang pertama yaitu penanganannya yang lambat. Biasanya para petani itu menangani hama tikus setelah hama tikus menyerang. Jadi sebaiknya daripada menanggulangi, sebaiknya itu mencegah serangan hama tikus. Nah, selanjutnya juga ada lagi masalah yaitu kurangnya monitoring dan juga tidak intensifnya pengendalian. Jadi kalau kurangnya monitoring itu biasanya dia tidak melakukan
dia tidak melakukan antisipasi sebelum adanya serangan yang terjadi pada tanaman tadi itu. Nah, kalau untuk yang ketiga yaitu biasanya kurangnya sarana dan prasarana, karena biasanya tidak ada sarana yang memadai itu dapat menyebabkan kurangnya pengendalian yang dilakukan pada serangan hama tikus ini. Dan selanjutnya juga ada penanggulangan yang tidak berkelanjutan. Jadi hama tikus ini jika tidak ditanggulangi secara terus-menerus, maka dia akan kembali menyerang sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman tadi itu dan juga dapat mengakibatkan gagalnya panen gitu. Nah, ada juga ini pengendaliannya, ada sanitasi lingkungan, mekanis, biologi, teknis, dan organisida. Sebenarnya ada lagi yaitu dengan cara fumigasi. Nah, baik saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama seperti yang sudah dijelaskan di awal, dari sanitasi lingkungan itu dengan cara membersihkan lahan, membersihkan gulma-gulma, tanaman pengganggu yang ditemukan dari saat budidaya padi tersebut. Selanjutnya teknis itu ya sama seperti menggunakan varietas yang tahan hama, menggunakan sistem tanam yang baik. Lalu rodentitsida, kalau rodentitsida itu biasanya dia menggunakan seperti kotak-kotak kecil itu Bu, Pak. Jadi dia kayak racun yang diberikan di sawah, yang biasanya bentuknya kotak-kotak gitu ya, petani itu memberinya. Tetapi itu hanya membunuh tikus yang dia memakan racun tersebut gitu. Beda dengan fumigant. Kalau fumigant itu dia seperti cara pemeriksaan itu, jadi dia dapat membunuh bukan hanya tikus yang dewasa saja, tapi juga dapat membunuh bahkan anak-anaknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyakit. Yang pertama itu ada penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, yang pertama itu ada penyakit koprol dan penyakit belas. Bedanya memang dia membuat daun-daun itu seperti mengering. Kalau penyakit koprol itu dia bulat-bulat ya, kayak koprol-koprolan gitu ya. Nah, untuk penyakit belas dia mengering tetapi memanjang dan juga dia menyebabkan batang-batangnya itu kering. Kalau kendalinya itu sama, sanitasi lingkungan, mekanis, teknis, dan fungisida. Sebaiknya fungisida itu juga diberikan sesuai dengan dosis. Kalau dengan cara mekanis, yaitu tadi penggunaan varietas, cara tanam, sama seperti pengendalian hama yang terjadi pada tanaman tersebut. Kalau jamur ini biasanya dia menyerang itu karena keadaan yang ada di sawah. Biasanya karena jamur kan pasti suka dengan tempat yang lembab. Jadi jika tempat tersebut memiliki kelembapan tinggi, maka jamur itu akan mudah sekali berkembang pada tempat tersebut. Dan juga pada kedua penyakit ini itu sangat cepat sekali menyebar dan juga sangat cepat sekali menemukan tempat untuk dia menyebar. Nah, ini yang terakhir yaitu yang seperti yang terjadi di keluhan Bapak tadi. Nah, ini ada penyakit hawar daun atau biasa disebut kresek atau apalah ya gitu. Nah, ini hawar daun ini dia itu biasanya terjadi juga karena kelembapan yang tinggi. Jadi kita harus menjaga kelembapan di lahan sawah tersebut agar tidak menjadikan bakteri itu tumbuh dengan cepat begitu. Karena dari data yang saya dapat kemarin itu hawar daun atau kresek ini dapat menyebabkan kerusakan di tanaman tadi hingga mencapai 70% kerusakan. Jadi jika di lahan yang kita tanam itu terjadi kerusakan sebanyak 70%, itu sama saja kita akan mengalami kegagalan pemanenan padi begitu. Untuk pengendaliannya itu ada 3 saja. Yang pertama sanitasi lingkungan, teknis, dan pemupukan. Untuk yang teknis itu dia harus menggunakan sistem tanam yang baik seperti sistem tanam jejer legowo, terus dan juga pemilihan varietas yang tahan dengan HPT. Dan untuk pemupukan kita itu harus memupuk dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen rendah, karena unsur nitrogen rendah itu dia dapat memacu untuk serangan bakteri ini untuk tidak meluas begitu. Biasanya kalau pupuk itu disebut pupuk mutiara tabur yang biasanya digunakan petani-petani itu ya Pak, Bu. Oke, baik, kita masuk ke sekian dari saya. Itu
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Tadi kan udah dijelasin Mbak ya, tadi ya yang masalah penyakitnya itu namanya apa. Nah, itu cara pengendaliannya itu yang selain yang sanitasi itu pengendalian kayak mana sih? Tadi kan udah disebutin ada 3 cara pengendalian. Ya. Itu kan tadi salah satunya kan ada pengendalian secara sanitasi ya. Nah itu pengendalian secara sanitasi itu kayak mana? Langsung saya jawab ya Pak ya. Untuk yang sanitasi itu dia seperti membersihkan lingkungan. Jadi sama dengan yang lain kita membersihkan lingkungan. Karena semakin banyak rumah yang ada di situ itu, dia akan semakin memacu pertumbuhan bakteri serta hama lain dan jamur bakteri hama lain itu akan cepat sekali menyebar dan akan merusak tanaman kami tersebut. Berarti itu manual Pak ya, nggak pakai obat-obatan? Iya, kalau karena sebaiknya tidak memakai pestisida ya Pak ya, karena pestisida itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan petani sendiri dan karena dia juga dapat merusak organ dan saraf gitu. Ada lagi? Saya ingin bertanya kan waktu musim kemarin Ya. itu padi saya itu diserang orang banyak sekali sehingga kita mengalami gagal panen. Nah terus kalau musim sekarang ini bagaimana biar tidak terulang kembali padi saya itu diserang orang? Cara pencegahannya itu bagaimana? Kembali ke untuk orang, jadi biar kita dapat pencegahan ya. Kalau untuk mencegah itu kita sebaiknya dari awal memang dari pengolahan, dari cara penanganan dan juga pemilihan varietas. Karena menurut saya cara-cara itu yang paling baik untuk dilakukan dalam penanganan hamawan itu. Karena hamawan itu kan dia mudah sekali menyebar dan mudah sekali menemukan habitat untuk menyerang tanaman itu. Jadi sebaiknya kita yang pertama itu kita menjaga sanitasi lingkungannya, yang kedua itu kita menggunakan varietas yang benar-benar tahan dan juga menggunakan sistem tanam yang baik seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan sistem jajaran gitu. Karena juga warung ini dapat tinggi sekali serangannya, jadi sebaiknya kita melakukan pencegahan dari awal. Baik, terima kasih.